Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Kita boleh diberi kesempatan untuk dapat menyenangkan hatinya. Kita boleh bersekutu, kita menyembah memuji Tuhan, bahkan mendengar firman-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita merasakan jamahan kasih-Nya dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon belas kasih-Mu agar kami boleh lebih lagi untuk semakin mengasihi Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami merindukan Engkau terus memberikan kami hati yang baru, hati yang taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan kami pengertian baru, sehingga kami boleh melakukan segenap firman-Mu dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa, penuhi setiap kami yang mendengar firman-Mu, urapi kami, biar kami lebih sungguh lagi mencari Tuhan, kami lebih lagi boleh mengutamakan Engkau dalam seluruh hidup kami. Ini kami ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Sepanjang hari ini aktivitas kami, Tuhan yang ambil alih. Kuduskan setiap kami, layakkan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Awasilah mulutku ya Tuhan. Firman Tuhan ini tulis di dalam Mazmur 141. Nah saudaraku, mari kita boleh mendengar firman Tuhan ini bersama-sama. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, kepadamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini adalah bagian dari doa Daud waktu dia mengalami pencobaan. Daud memohon kepada Tuhan agar kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Daud sadar kalau hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak sanggup mengawasi dan mengendalikan mulutnya. Artinya,
Peperangan untuk mengendalikan mulut sungguh merupakan pekerjaan yang sangat berat. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah kita telah menggunakan perkataan, percakapan dan ungkapan hati kita secara indah hanya untuk memuliakan Tuhan? Mari kita terus belajar melalui firman Tuhan ini yang sesuai dengan perikop firman Tuhan di dalam pasal ini, doa dalam pencobaan. Permohonan Daud agar hidupnya diberi kepekaan telinga untuk mendengar suara Tuhan, dan biarlah doanya menjadi persembahan yang harum di hadapannya. Oleh karena itu, Daud menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Permohonan di atas menjadi satu hal yang penting bagi Daud, karena dia menyadari bahwa ucapan bibir seorang raja sangat besar pengaruhnya kepada setiap orang di dekatnya. Dan dia pun menyadari bahwa dengan kesalahan ucapan, kesalahan ungkapan, dan kesalahan perkataan, maka hal ini akan membuat reputasi, harga diri dan kepercayaan rakyatnya, serta teladannya untuk memuliakan Tuhan menjadi gagal. Saudaraku, selain ungkapan awasilah dan berjagalah, mengandung pengertian bahwa Daud siap ditegur, siap dikendalikan, dan siap diatur oleh Tuhan melalui semua cara yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Dan bahkan satu kerinduan Daud, agar doa dan ucapan bibirnya dapat menjadi persembahan, korban pada waktu petang. Saudara, seringkali kita menganggap sepele dengan ucapan kita. Bahkan tidak sedikit dari kita yang dari pagi sampai malam bibirnya tidak pernah berhenti berkata-kata, menggosip orang lain, mengomel, mengumpat, bahkan menggerutu, dan berkata-kata negatif lainnya. Saudara, ketahuilah bahwa apa yang kita ucapkan menyatakan apa yang ada dalam hati kita. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hubungan antara ucapan dan hati sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudaraku, di dalam firman Tuhan ini sangat jelas dikatakan bahwa ucapan mulut kita membenarkan atau justru mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Apabila yang kita ucapkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kata-kata tersebut akan menjadi sia-sia dan akan merusak kehidupan kita. Tuhan merencanakan hal-hal baik dan menyediakan berkat bagi kita, dan yang menjadi tugas kita adalah percaya, memperkatakan dan mentaati apa yang diperkatakan Tuhan melalui firman-Nya. Jika hati dan ucapan mulut kita selaras dengan firman Tuhan, maka segala berkat akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus memiliki firman, memelihara firman di dalam hati dan mulut kita, bila kita menginginkan janji Tuhan tergenapi. Saudara, janganlah kita lupa memperkatakan kitab Taurat, dan baiklah kita tetap merenungkannya siang dan malam, supaya kita boleh bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Saudara, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Sebab itu berhati-hatilah. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Karena itu, jagalah dan awasilah mulut kita, agar mulut kita adalah harimau bagi kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita sendirilah yang akan diterkam olehnya. Saudara, biarlah teladan Daud menjadi contoh dalam kehidupan kita. Baik dalam segala ucapan, perkataan, dan ungkapan bibir kita, merupakan persembahan yang harum kepada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, selain Daud menyadari bahwa ungkapan, perkataan, pembicaraan yang keluar dari bibir mulutnya adalah
berdasarkan kepada doa kepada Tuhan, sehingga dia menyatakan, biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan, tanganku yang terangkat seperti persembahan pada waktu petang. Dan biarlah justru melalui perkataan, ungkapan dan pembicaraan kita, maka semuanya akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, karena kuasa Allah yang ditaruh dalam hati dan mulut bibir kita. Marilah kita tidak hanya menggunakan lidah bibir hanya untuk memuaskan diri. Baiklah kita lebih lagi untuk memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, mengarahkan bibir lidah kita untuk dapat berkata-kata, berkomentar dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Kita boleh menunjukkan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, biarlah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, dan biarlah lidah kita dapat kita jaga, sehingga tidak membawa kita kepada keburukan yang mencoreng nama Allah di bumi ini. Demikianlah saudaraku, renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap teguh menjalankan firman Tuhan, dan teruslah berdoa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari saudaraku, kita satukan hati dan tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengar renungan firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, membentuk kami, bahkan memberikan kami pengertian baru. Urapi setiap kami, sadarkan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan rema dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku. Have a great day and God bless you all.